Wih, alhamdulillah. Mana? Sehat nih? Alhamdulillah. Udah lama nih kamera kesini lagi ya. Aduh, Aduh. baru sempet nih ada waktunya kesini. Mumpung ada waktunya, jadi gua sempetin main kesini lagi nih. Siap. Gini nih, Gimana? opening dulu nggak? Udah, lu dulu aja pembukaan. Opening kan? Yo guys, balik lagi sama gua Hendra Salam. Jadi hari ini edisi spesial yang kalian tunggu-tunggu semenjak video yang gua unboxing premium deck dari Om Wahyu dari Warung Manggut nih. Nah kebetulan hari ini gua punya kesempatan timing yang bagus banget. Gua bisa ketemu sama Mamang nih, Mamang Wahyu. Gua bakal tanya-tanya beberapa informasi dari workshop, terus dan juga dari warung lah ya, warung lah ya. Sama beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita yang udah masuk ke pertanyaan gua, udah gua masukin list. Nanti gua bakal lempar pertanyaannya ke Mamang Wahyu. Boleh kan ya? Boleh nggak? Boleh. Cakep. Oke. Nah kita mulai nih. Oke. Siap. Apa nih? Jadi Yang pertama. yang pertama. Oke. Kita pertanyaan santai-santai dulu aja ya. Boleh. Santai-santai dulu. Kita ngobrol santai aja di sini. Jangan digoyang-goyangin. Oh iya, ada gue. Oh iya. Maaf. Aduh, digoyang-goyang. Ini warung lagi didatangin sama YouTuber lokal Kota Bogor. Gitu. Enggak, kita mah manusia biasa aja. Sama kayak yang lain. Oke. Gimana? Gini. Kan gua udah bermain fingerboard udah lama nih, Mang. Nah, gua tertarik sama produknya Mamang nih, Rainwood ini. Pengen lebih tahu lagi soal perkembangan dari Rainwood dari zaman dulu sampai sekarang kayak gimana, boleh kan ya? Boleh. Nah, pertanyaan pertama. Aduh. Nah, ini kapan sih berdirinya si Rainwood ini, Mang? Mulai berdirinya awal-awal banget itu. Oke. Dari awal berarti ya. Flashback dikit ya. Iya. Dikit. Kita flashback dikit nggak apa-apa lah. Story-nya sih di tahun 2009 itu kita udah menganggap bahwa si Rainwood itu berdiri gitu. Wah, kamera gue. Aduh, kenapa nih? Sorry nih. Iya, nggak apa-apa. Aduh, tadi gimbalnya gembel. Kayaknya kebanyakan digoyang tadi. Gimbalnya gembel. Jadinya letoy. Di mana? Tadi sampai mana ya? Oh ya, berdirinya ya. Ya, betul. Berdirinya si Rainwood itu anak gue tuh. Iya, halo Neng. Berdirinya Rainwood itu di 2008. Salah. 2009. Tapi kita risetnya dari 2008. Maksudnya gitu. Jadi kita memfokuskan bahwa si produk itu kita anggap lahir itu di 2009. Gitu. Jadi di 2008 tuh udah di set dulu. Iya, itu udah riset. Gitu. Udah riset. 2009 di versi sekarang. Sebenarnya sih ceritanya masih panjang. Nggak langsung kita riset karena atas dasar suka dengan produknya gitu, bukan, tapi lebih ke lebih ke kebayang bahwa ini mainan kecil nih gitu. Zaman dulu keingetan mainan masa muda lah gitu kan. Betul. Gitu zamannya ya, flashback sedikit tuh zamannya tech deck belum tersebar luas di Indonesia gitu kan, dan itu hanya segelintir orang yang punya. Masih terbatas lah ya waktu itu. Iya, masih terbatas. Jadi gua ngerasa kok lu punya yang mainan plastik gitu bentuk skateboard gitu kan. Jadi dulu tuh bikin pakai pipa paralon. Masa? Itu dulu banget, itu berarti 2002 kalau nggak salah. Pakai pipa paralon? Kok 2002 sih? 92. Oke. Pakai pipa paralon gitu. Itu ya seru lah masa itu. Jadi pas lihat di 2008 ya
kok ada lagi beredar gitu kan. Dan ternyata booming ya sampai saat ini gitu. Oke, cakep. Dari sebuah riset ya, jadi sampai sekarang ya produknya mantap. Dari sebuah kesukaan sih sebenarnya, bukan? Hobi sih sebenarnya, hobi ya. Hobi, masuk hobi. Nah, ada lagi nih Mang. Arti dari kata Redwood sendiri itu apa sih Mang? Kenapa ngambil namanya Redwood itu loh? Kenapa pakai nama Redwood ya? Itu sebenarnya simple sih. Apa namanya, simple, orang pasti tahu lah dengan nama itu yang mengartikan bahwa rain itu hujan gitu kan, wood kayu. Gitu. Jadi kita kayak mengkait-kaitkan bahwa kita berasal dari kota Bogor, kota hujan gitu ya. Bogor, kota hujan, terus main kayu gitu. Jadi hujan kayu biar agak keren dikit, bahasa Inggris gitu kan. Mantap. Rainwood gitu. Tapi kalau hujan kayu emang ngeri juga sih. Iyalah. Dalam artian bukan hujan kayu yang turun dari langit, bukan. Tapi maknanya tuh berlimpah gitu. Jadi ya alhamdulillahnya kalau misalkan ya ditambah kita fokus gitu kan sampai sekarang ya seperti sekarang gitu. Redwood istilahnya si produknya tuh banyak gitu, jadi nggak terhenti lah gitu kan. Mungkin ada yang bilang kan nama yang sesuai itu bisa mempengaruhi hasil gitu ya. Betul. Seperti itu. Kalau hujan fingerbird sih nggak apa-apa ya Mang. Iya, hujan fingerbird. Cuman kan agak kagok aja namanya hujan. Gitu. Hujan. Biar keren. Jadi Rainwood. Rainwood. Ajib. Nice. Nah, ada lagi dong nih. Apa nih? Ide awal Mamang memulai untuk membentuk si Redwood dan membuat si fingerboard ini tuh apa sih alasannya? Alasannya itu karena tertantang aja. Itu kan tadi singkatnya kan yang di awal tadi kan gue bilang bahwa gue flashback ingat masa lalu gitu kan. Flashback ingat masa lalu yang emang gue pernah bikin nih papan gitu, tapi dari pipa paralon yang dipanasin, dilengkuk-lengkuk gitu kan. Nah pas sekitaran 2008an itu berarti 2007 lah, 2007-2008 kan itu nggak sengaja kan, toko mainan tiba-tiba nemu yang KW-KWan gitu kan, tapi ya karena bentuknya itu skateboard gitu, skateboard kecil, jadi merasa keingetan terus kita coba cari lagi YouTube-nya dan udah mulai rame. Ya itu ketantang dan itu sempat kepikiran ada nggak sih dari kayunya yang asli gitu kan, maksudnya yang mirip gitu, mirip miniatur gitu kan, si bahannya kayu lah, bukan plastik gitu, bukan plastik gitu. Ada nggak sih? Akhirnya coba cari dan ada gitu. Dan ada. Nah di situ semakin tertantang gitu kan, harus bikin gitu gua, karena sebuah hobi. Orang lain bisa gitu. Kenapa gua enggak gitu? Gitu. Oke. Nah, ini kan konsep toko Mama bukan toko fingerboard, bukan finger store gitu. Kenapa ngambil konsepnya warung gitu, Mang? Sebenarnya kan kalau misalnya pakai nama toko sama atau pakai shop itu terlalu besar ya. Terlalu besar, sedangkan kita toko masih jualannya masih kecil gitu kan. Jualannya masih kecil, bukan berarti nggak mau besar, tapi ya kita mau lebih menginisialkan tradisional lah gitu kan. Berjualan itu di warung gitu, jadi lebih lokal gitu lah. Lokal gitu. Lokal banget gitu. Ke toko dengan kearifan lokal gitu. Itu dia ciri khas Indonesia. Nah di warung sendiri kan Mamang gak jual produk Mamang sendiri kan, ada produk lain dari teman-teman fingerboard yang lain gitu Mang, selain produk painting? Ada sih, kita sebenarnya di warung kita namain warung Manggut ya. Akhirnya kita bikin sebuah sebuah tempat
berdagang offline gitu kan, toko fisik biar orang nyebutnya. Iya. Itu kita namain dengan warung Manggut gitu kan. Itu kita udah sempat share waktu di awal kita bikin nama bahwa kita pengen bikin semacam one shopping gitu, gitu kan. Lo bisa beli produk fingerboard apapun di warung gitu. Nah itu kita buka peluang juga buat teman-teman gitu kan yang mau apa namanya, ayo kita jualan bareng gitu kan, seperti itu. Jadi kalau yang udah masuk sih ada Atabek. Atabek ada dan masih ada juga. Jadi kalau buat teman-teman yang belum kebagian beberapa grafis yang lama, Atabek di kita masih ada. Gitu. Terus kemarin ada finger shoes juga dari mantap. Dari Bang Hari, simple. Sekarang udah habis tapi. Wah. Nah, terus ada papan juga dari Dut Fingerboard. Itu juga sudah habis. Cakep. Yang lainnya mungkin kalau misalkan bisa nanti di share ya. Boleh. Mau titip ke sini jadi Bisa, teman-teman yang kesini juga variasi gitu kan. Boleh nanti buat kalian yang pengen nitip barangnya ke Mang Wahyu, kita bisa kontak person lah ke Mang Wahyu langsung ya. Siap. Ntar gua taruh di bawah lah ini ya, kontak person, oke? Nah ini apa lagi ya, banyak sih pengen gua tanyain Mang ke Mamang nih. Boleh. Nah di warung Mamang nih ada berapa tipe shape nih? Ada berapa tipe shape dari si ukuran fingerboard ini? Kalau shape apa nih? Shape lengkung, shape bentuk, atau shape yang spesifikasi? Kalau misalkan ngomongin shape bentuk sih kita ada beberapa bentuk ya. Oke. Boleh. Aduh, jauhan. Nih, ada nah, ada yang bilang ini hammer ya, hammer deck. Itu jadi potongannya tuh kayak segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 ya. Iya, segi 6 hammer deck sih katanya ya. Oke. Itu kita bikin beberapa. Terus ini yang lebih ke lebih ke old schoolnya gitu kan. Tapi gue suka sih shape yang ini. Karena gue juga pakai itu juga. Gue pakai ini. Dia ternyata ya bahasa lebaynya mungkin ya, bahasa lebaynya seorang pemain gitu. Bahasa lebay gitu. Gua gitu sudah. Gitu. Iya. Setelah gue pakai ini, ternyata ngaruh dari segi popnya. Segi pop sama trikinya. Wah. Dengan ini dia yang kecil agak runcing dan kotak ini dia ngaruh lebih ke trap flip atau flip yang putaran penuhnya itu lebih mudah lah ya. Lebih mudah dibanding yang normal shape gitu. Yang normal shape ya. Cuman ya relatif sih. Maksudnya tergantung kesukaan aja pengen yang mana. Itu mah kan hanya sesuai selera lah ya. Iya, hanya lebaynya dari gua lah gitu kan. Cuman pas gue bikin ini emang agak sedikit gue pikirin bikinnya gitu kan. Walaupun emang bentuknya ada di skateboard aslinya itu ada. Cuman tetap gue penasaran kalau bentuk ini tuh gimana sih gitu kan. Dan ternyata lumayan agak riset juga bikin bentuk begini gitu. Wah. Butuh berapa lama tuh untuk riset itu? Kalau berapa lamanya sih tergantung ya, cuman ngabisin beberapa papan doang. Betul. Ngabisin banyak papan. Iya. Tapi produksi mah tetap lancar ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan memang ada yang bilang untuk shape yang normal ada nih. Itu kalau tidak salah ada yang pro shape sama yang premium ya, betul nggak? Oh iya. Nah itu gimana tuh? Apa perbedaannya, Mang? Itu sih kita bikin dua perbedaan yang pada akhirnya ya pada akhirnya si Renwood itu
bikin dua model, bukan dua shape ya, lebih ke dua series. Jadi series premium sama series pro gitu. Nah, series yang premium itu emang kita tujukan buat buat pemula. Sebenarnya lebih ke pemula, tapi jangan salah, karena kita papan nggak ada yang dibedain. Bedanya hanya bedanya itu hanya di produksi aja, karena kalau yang premium itu sekali banyak, dan kita punya cetakan 6, sekali produksi itu di double. Jadi bukan satu cetakan satu papan. Kalau yang pro shape itu satu cetakan satu papan gitu. Dan yang kedua, yang premium itu kita produksinya emang lebih cepat gitu, karena supaya imbang sama apa yang kita tawarkan gitu. Jadi kalau misalkan yang pro shape itu udah pasti lebih lama, karena kita butuh waktu untuk detailing gitu kan. Kalau yang premium emang kita coba untuk jual lepas ke pasar gitu. Jadi sebenarnya gini, kita bukan, itu kan produk yang di Rainwood itu cukup murah, gitu kan, bahkan cukup murah dibanding teman-teman yang lain gitu kan. Cuman bukan berarti kita menjatuhkan harga gitu, lebih ke coba memberi istilahnya memberi jalan mungkin ya. Kalau misalkan ada yang pengen main fingerboard gitu kan, dengan dana budgetnya minim gitu kan, atau budgetnya pas-pasan, nah mungkin kita bisa tawarkan yang premium itu gitu kan. Itu namanya solusi. Iya, kita coba membuka solusi untuk teman-teman yang, karena kan ada beberapa hal seperti ini, misalkan gue pengen main fingerboard tapi ternyata mahal harganya gitu kan. Yang kedua, gue pengen beli tapi gue nggak mungkin serius mainnya gitu kan, atau nggak mungkin lama gitu kan. Atau ada juga yang kepikiran seperti ini, aku pengen beli cuman nanti rugi kalau hilang, beli mahal hilang kan gitu kan. Mereka jadi menyesal gitu. Nah, istilahnya bukan kita memberikan sesuatu yang jelek juga gitu kan, tapi menawarkan solusi lah gitu kan, bahwa semua berhak main fingerboard. Seperti itu gitu. Ayo kita main fingerboard. Itu dia. Itu motonya. Nah, kan tadi udah nanya nih beberapa soal produk, terus tentang set juga series. Nah, soal series, Mamang ada series terbaru nggak nih di tahun sekarang? Ada. Apa tuh? Kita baru ngeluarin 3 series. Kita baru ngeluarin 3 series bulan ini. Cuma sebenarnya ini belum dinamain juga sih. Kenapa belum dinamain? Iya, jadi cukup sulit lah menamai. Mungkin ada seriesnya. Nanti bisa di shoot tersendiri kali. Boleh. Ini ada seri-serisnya. Cuman ini series yang untuk pro shape. Oh, untuk yang pro shape. Dengan pro shape. Karena emang selama pas warung buka ini kita nggak terlalu fokus menawarkan yang pro shape, gitu kan. Kita masih fokus nawarin yang premium. Gitu kan. Karena untuk melestarikan fingerboarding. Iya, betul. Gitu. Ini maksudnya ini belum kita tawarin serius juga. Jadi baru kita masukin ke katalog. Mantap nih. Ini signature-nya Mamang. Mantap signature Mamang nih. Tuh, ya kan, sama kan. Cakep. Jadi nanti ini tuh konsepnya lucu. Kenapa? Jadi dia orang, ini tuh bunga-bunga itu sarung sebenarnya. Sarung? Iya, jadi orang yang ditutupin sarung. Nah itu mungkin nextnya si sarungnya ini bakal beda-beda motif gitu. Oke. Masuk di akal, mantap. Ya kan?
Tapi kenapa harus sarung dong? Kan biar mawang banget. Iya, bisa. Asal. Cakep. Ini kan yang dari si Prosep ini emang nih. Nah, Kalau yang dari premiumnya ada nggak? yang dari premiumnya ada yang dari premiumnya. Apa tuh? Kita kepoin aja. Ya, Kita kepoin. ini semua. Nah, ada beberapa Ini cakep nih. gitu. Ini ada yang apa namanya, kipas kertas ya. Ini kipas kertas. Kipas kertas. Oke. Ini ada yang dot. Nah, ini ada yang Monster Series. Udah cakep. Ini Monster Series kita bikin karena apa namanya, Kenapa dong? lebih menghargai si Corona aja sih. Oke, karena lagi pandemi juga kan. Kita kasih penghargaan lah. Kasih penghargaan. Si Corona itu. Tapi versinya Monster ya, cakep nih, lucu nih. Ini ada 3. Lucu nih, warna pink. Ih, cakep. Ini 1. Nah, itu ada bannya. Nah, itu yang premium. Oh, ini yang premium. Ya, series premium Ini full series setnya premium. seperti itu. Jadi Full set. bannya kita buat dia nggak pakai bearing. Oke, Gitu. si Wilson nggak pakai bearing ya? Biasa nggak pakai bearing. Jadi ya mirip-mirip kayak tech deck lah. Oke. Cuman kita bikinnya wheelsnya itu nggak sama kayak tech deck gitu. Jadi emang kita bubut dan ya lemahnya nggak pakai bearing aja. Tapi lebih enak sih mending pakai bearing ya. Biar Lebih enak lebih pakai bearing. Lebih Cuman kecil. ini karena emang buat solusi aja, Iya, buat solusi menawarkan teman-teman. solusi. Itulah. Solusi untuk teman-teman yang yang Budget pengen main, budget minim, tapi inilah solusinya gitu loh. atau yang pengen gue coba dulu deh gitu kan, main sebelum naik yang up gitu. Betul. Istilahnya kalau misalkan kita ada yang pro, ada yang premium gitu. Kalau misalkan mau coba dari yang premium dulu, tiba-tiba yang pro-nya milih brand lain nggak masalah. Iya Gitu. sih, Setidaknya pernah. kita udah ngasih jalan buat lo bisa coba gitu, betul. bahwa fingerboard tuh seperti ini gitu. Dikasih bayangan dulu lah ya. Dikasih bayangan gitu. Fingerboard tuh kayak gini gitu loh Nah, guys. jadi kalau misalkan mau upgrade yang wah gitu kan, jadi bisa tahu gitu. Iya, benar. Mungkin bisa upgrade dari yang premium kita, atau bisa benar-benar ganti satu full set dengan Referensi yang lain. referensi yang lain. Bisa cakep nih emang nih. Oke, inilah beberapa produk nih. Ini tadi yang premium nih. Cakep nih guys nih Iya, konsepnya. premium Monster full sama setnya. buat nih kipas angin juga. Cakep. Oke nih Mang, gua punya beberapa pertanyaan nih Mang dari teman-teman Fingerboard Oh, se-Bogor, se-Indonesia sih sebenarnya. Nih, yang pertama mana tadi ya? Dari Wildan teman kita ini. Tahun berapa Mama ngerancanain buat bikin workshop fingerboard? benar-benar merencanakannya ya. Betul. Itu berarti 2013. 2013 kita ya gue sendiri gitu ya, gue sendiri memfokuskan untuk coba apa namanya, cabut dari rumah gitu kan, izin biar karena dulu waktu ngeriset ini masih satu rumah sama Masih bokap sama gitu. oke, masih satu rumah sama orang tua lah ya. Sama orang tua. Akhirnya gue mutusin diri untuk ngekos atau ngontrak gitu kan, karena emang semakin kesini barang-barang banyak yang gue cicil sampai Untuk pindah pindah. gitu Oke. kan. Jadi akhirnya Oke. supaya rapi ya gue ngekos gitu atau ngontrak gitu kan, sehingga jadilah workshop di tempat itu Biar gitu. fokus juga untuk riset lah ya. Ya. Cakep. Terus ada lagi nih Bang nih. Dari Arya, Muhammad Arya. Situasi apa yang membuat fingerboard itu maju? Situasi yang membuat fingerboard itu maju ya banyak event lah.
Event salah satunya ya. Iya, banyak event. Karena kan istilah gini, kalau misalkan apa yang kita sukain gitu, hobi gitu, nggak ada teman, kadang kan suka apa hambar lah ya, maksudnya nggak ada teman gitu, kita main sendiri kapan tahu gitu kan. Kecuali hampa gitu. iya hampa gitu, kecuali kalau misalkan lo nggak berniat untuk masuk ke komunitas gitu kan, hanya sekedar apa yang lo suka ya nggak masalah gitu. Tapi kalau ngelihat apa gambaran situasinya ya, kita bikin event gitu, kita bikin event, kita banyak apa perbanyak temen yang satu hobi gitu kan, kita cari, karena kan media sosial juga gampang ya sekarang ya. Betul. Bisa via Instagram, bisa via Facebook gitu kan. Mungkin kalau Bang Hendri bisa via Friendster gitu. Wah, Friendster jadul banget Bang. Kapan tahu itu? Wah, mau udah tua nih berarti. Gue tahu Friendster loh. Gue juga tahu soalnya. Tapi gue masih muda. Nah, soal ngomongin komunitas Bang, kalau nggak salah kita juga punya komunitas ya kan Mas? Papan Jari itu ya Mas? Iya. Nah, itu dia. Di Facebook juga ada kan Mas? Ada Di Facebook, Instagram juga ada. Kalau yang di Facebook, Instagram Papan Jari official ya. Nah, itu ya. Papan Jari official bisa masuk ke grupnya itu, komunitas kita juga tuh. Masukin aja. Gitu kan, bukan masukin aja, maksudnya coba bergabung ke Lah, sana, itu. salah. Kenalan sama yang lain-lain gitu lah. Biar dapat teman gitu buat main ya kan. Di Instagram juga ada namanya Papan Jari official ya. Official. Cakep, di follow tuh ya. Oke. Nah, satu lagi mana nih? Mang, di Renwood bisa custom deck gak? Kata Vian Dharma Putra. Bisa lah. Wih, cakep. Bisa dong. Bisa. Cuman udah pada keluar sih ya. Apa tuh? Beberapa ada yang pernah kita buat, teman ternyata udah kekirim. Udah dikirim semua ya? Oke. Bisa, pastinya bisa. Dan itu nggak minimal order. Oke. Gitu. Paling harganya beda kan ya, karena kita kena cas. Ya, Dan itu pasti. nggak mahal kok ke kita. Maksudnya untuk per customnya gitu ya, per customnya kayak misalnya kita nerima juga custom shape. Shape itu yang potongan, misalnya dia mau bentuknya Batman atau apa gitu kan. Batman. Iya, bentuknya Batman gitu, kita bisa potongin gitu. Itu karena casnya di 30.000 gitu kan. Terus kalau misalkan yang umum tuh apa namanya, grafik gitu kan, custom decal, sama kena casnya 30.000. Jadi per customnya itu casnya 30.000. Jadi kalau misalkan mau potongnya bentuk Batman sama gambarnya, ya itu jadi kena cat tambahnya 60.000 gitu. Oke. Dan juga setnya juga bisa di custom lah ya, sesuai pilihan kita gitu. Iya. Sesuai kita pilih cakep. Ntar kayaknya gue bikin custom nih. Nanti lah. Oh ya, kalau misalkan ada kan sempat ada juga yang nanya ukir ya. Ya, ukiran Grafik itu. Nah, itu kita belum bisa untuk saat ini gitu kan. Karena emang apa nggak ya, lagi sulit aja ngendalnya kalau itu. Kalau untuk ukiran kita di Renwood belum bisa kan ya. Iya. Tapi kalau untuk custom shape sama decal itu bisa dikenakan cas 30.000 untuk si shape-nya, dan untuk si decalnya 30.000 juga. Oke. Bisa langsung kontak ke Mamang aja langsung di IG-nya di Warung Mangwood sama Renwood Fingerboard.